warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa kembali dengan Ibu di pelajaran matematika. Gimana kabar kalian hari ini? Ibu doakan semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran hari ini sampai selesai. Nah anak-anak, pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang FPB dari dua bilangan dan juga KPK dari dua bilangan. Nah pada pertemuan hari ini materi yang akan kita pelajari adalah pemecahan masalah yang berkaitan dengan FPB dan KPK. Nah, gimana? Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, anak-anak, pada pelajaran yang lalu kita sudah menentukan FPB dari suatu bilangan. Apakah kalian masih ingat apa langkah-langkah menentukan FPB dari suatu bilangan? Ya, yang pertama adalah faktorisasi prima. Apakah kalian masih ingat apa itu faktorisasi prima suatu bilangan? Ya, faktorisasi prima suatu bilangan adalah cara menyatakan bilangan tersebut dalam bentuk perkalian bilangan-bilangan prima. Nah, langkah yang kedua adalah mengalihkan faktor prima yang sama dengan berpangkat terkecil. Itu tadi adalah langkah-langkah menentukan FPB dari suatu bilangan. Nah, anak-anak, pada pertemuan yang lalu kita juga sudah membahas tentang KPK dari suatu bilangan. Nah, apakah langkah-langkah menentukan KPK dari suatu bilangan? Yang pertama sama dengan menentukan FPB anak-anak ya, yaitu dengan faktorisasi prima. Sedangkan langkah yang kedua adalah mengalihkan semua faktor prima. Jika ada faktor prima yang sama, pilih yang pangkatnya terbesar. Nah, sudah ingat lagi kan anak-anak? Nah, sekarang kita akan mempelajari pemecahan masalah yang berkaitan dengan FPB dan KPK. Untuk mempermudah kalian mempelajari pemecahan masalah yang berkaitan dengan FPB dan KPK, ada kata kunci yang harus kalian ingat. Nah, perhatikan. Jika kalian menemukan kata kunci paling banyak, sama banyak, sebanyak-banyaknya, jumlah yang sama, jenis yang sama, atau sama rata, kata kunci ini digunakan untuk FPB. Jadi jika kalian menemui soal, kemudian menemui kata kunci seperti di tabel tersebut, maka selesaikanlah soal tersebut dengan menggunakan cara FPB. Ya anak-anak ya. Nah, perhatikan tabel sebelahnya. Jika kalian menemui kata kunci bersama-sama, bersamaan, bersama lagi, serentak, sekaligus, sekalian, serempak, nah kalian menyelesaikan soal yang ada kata kunci seperti tersebut dengan cara KPK. Nah anak-anak, jadi kalian akan lebih mudah menyelesaikan soal apakah soal tersebut diselesaikan dengan cara FPB atau dengan cara KPK dengan kalian memahami kata kunci yang ada di layar tersebut. Nah, untuk lebih mudahnya, ayo perhatikan contoh soal berikut. Perhatikan contoh yang pertama. Contoh pertama, ibu membeli 36 botol sirup dan 48 kg gula. Seluruh belanjaan tersebut akan ditempatkan ke dalam beberapa kardus. Setiap kardus berisi belanjaan dengan jenis dan jumlah sama banyak. Pertanyaan yang A, berapa paling banyak kardus yang harus disiapkan oleh ibu? Yang B, tentukan banyak sirup dan gula di setiap kardus. Nah, anak-anak, coba perhatikan soal contoh satu ini. Kira-kira mana ya kata kuncinya? Soal ini harus diselesaikan dengan cara FPB atau KPK ya. Nah, sekarang ayo kita lihat mana kata kuncinya. Nah, jenis dan jumlah sama banyak.
Nah, jika kalian menemui soal seperti ini, ada kata kunci jenis dan jumlah sama banyak, maka soal ini diselesaikan dengan cara FPB. Nah, kalian pasti sudah ingat langkah-langkah untuk menentukan FPB itu seperti apa. Nah, kita lanjutkan. Kita selesaikan soal tersebut. Nah, yang pertama, langkah pertama dalam menentukan FPB suatu bilangan adalah faktorisasi prima. Nah, kita akan faktorisasi prima terlebih dahulu dari 36 dan 48. Nah, pertama kita akan faktorisasi prima dari 36. Nah, kalian pasti ingat anak-anak ya, bilangan berapa ya yang jika dikalikan hasilnya 36? Nah, kalian pasti sudah hafal perkalian 1 sampai 10. Ayo anak-anak, berapa? Ya, 6 kali 6. Nah, sekarang perhatikan. Ternyata 6 ini bukan merupakan bilangan prima. Nah, jika bukan merupakan bilangan prima, nah kita faktorisasi lagi. Bilangan berapa ya yang jika dikalikan hasilnya 6? Berapa anak-anak? Ya, 2 kali 3. 2 kali 3 hasilnya 6. Nah, kita semua sudah tahu jika 2 itu merupakan bilangan prima. Nah, kita lingkari saja. Yang sudah merupakan bilangan prima kita lingkari. 3 juga merupakan bilangan prima. Nah, sekarang kita lihat angka 6 yang belum difaktorisasi. Nah, sama seperti sebelahnya, karena 6 bukan merupakan bilangan prima, maka kita faktorisasi lagi. Nah, bilangan yang jika dikalikan hasilnya 6 adalah 2 kali 3. Dan 2 dan 3 ini merupakan bilangan prima, sehingga kita lingkari saja. Nah, anak-anak, kita sudah mendapatkan perkalian dalam bentuk bilangan prima semuanya. Nah, sekarang kita tinggal menyimpulkan. Faktorisasi prima dari 36 adalah 2 kali 2 kali 3 kali 3. Nah, kita urutkan dari yang terkecil tadi ya. Nah, sekarang 2 kali 2 kali 3 kali 3 ini bisa kita tuliskan. 2-nya ada 2 kali sehingga kita tuliskan 2 pangkat 2 kali. 3-nya juga ada 2 kali sehingga kita tuliskan 3 pangkat 2. Nah, sehingga faktorisasi prima dari 36 adalah 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Nah, kita sudah selesai faktorisasi 36. Kita sekarang akan faktorisasi dari 48. Nah, anak-anak, bilangan berapa ya yang jika dikalikan hasilnya 48? Berapa anak-anak? Iya, 6 kali 8. Nah, sama seperti yang sebelah tadi, 6 bukan merupakan bilangan prima. Dan 8, bagaimana 8 anak-anak? Iya, 8 juga bukan merupakan bilangan prima. Sehingga kita akan faktorisasi lagi. Nah, kita faktorisasi terlebih dahulu yang 6. Bilangan berapa ya yang jika dikalikan hasilnya 6? Iya, 2 kali 3. Dan 2 itu sudah merupakan bilangan prima, kita lingkari. Dan 3 juga merupakan bilangan prima, kita lingkari. Nah, sekarang kita lihat angka 8. Karena 8 bukan merupakan bilangan prima, sehingga kita faktorisasi lagi. Berapa ya? Bilangan berapa ya yang jika dikalikan hasilnya 8? Berapa anak-anak? Iya, 2 kali 4. Karena 2 sudah bilangan prima kita lingkari. Nah, sekarang kita lihat 4. Apakah 4 bilangan prima anak-anak? Bukan ya, 4 bukan merupakan bilangan prima, sehingga kita faktorisasi lagi. Nah, sekarang bilangan berapa anak-anak jika dikalikan hasilnya 4? Ya, berapa anak-anak? 2 kali 2. Nah, kita sudah tahu semua jika 2 itu merupakan bilangan prima, kita lingkari. Dan 21-nya juga merupakan bilangan prima, kita lingkari. Nah, sekarang kita simpulkan. Faktorisasi prima dari 48 adalah, kita urutkan mulai dari yang terkecil anak-anak ya. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3. Nah, anak-anak, kita lihat 2-nya ada berapa kali? Iya, ada 2-nya ada 4 kali, sehingga bisa kita tuliskan 2 pangkat 4 kali 3. Nah, ini anak-anak ya,
kita sudah peroleh faktorisasi prima dari 36 adalah 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2, dan faktorisasi prima dari 48 adalah 2 pangkat 4 kali. Kita lanjutkan. Kita tuliskan ulang. Faktorisasi prima dari 36 adalah 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2, dan faktorisasi prima dari 48 adalah 2 pangkat 4 kali 3. Nah, anak-anak, kita akan mencari FPB dari 36 dan 48. Nah, kalian ingat bagaimana langkah kedua mencari FPB? Ya. Langkah kedua mencari FPB adalah mengalihkan semua faktor prima yang sama dengan berpangkat terkecil. Nah, kalian lihat faktorisasi prima dari 36 dan faktorisasi prima dari 48. Nah, apakah ada yang sama, anak-anak? Ya, ternyata ada 2 ya. 2 ada di faktorisasi prima 36 dan 2 juga ada di faktorisasi prima dari 48. Nah, jika ada yang sama seperti ini, kita ambil yang pangkatnya terkecil. Ya, yang kita pakai nanti adalah yang 2 pangkat 2. Nah, sekarang lihat 3, faktor 3. Nah, 3 ada di faktorisasi 36 dan 3 juga ada di faktorisasi dari 48. Nah, dari 3 ini kita akan ambil yang pangkatnya kecil. Mana yang pangkatnya kecil, anak-anak ya? Yang satunya 3 pangkat 2, yang satunya adalah 3. 3 ini merupakan 3 pangkat 1, anak-anak ya. Sehingga yang kita gunakan adalah 3. Nah, sekarang kita tuliskan ulang. Faktor FPB dari 36 dan 48 adalah 2 pangkat 2 kali 3. Nah, sekarang kita lanjutkan. Berapa, anak-anak, 2 pangkat 2? Iya, 2 pangkat 2 adalah 4 kali 3. Sama dengan 12. Jadi, FPB dari 36 dan 48 adalah 12. Nah, kita kembali lagi yang pertanyaan yang A. Berapa paling banyak kardus yang harus disiapkan oleh ibu? Nah, berapa banyak kardus yang harus disiapkan oleh ibu ini adalah sama dengan FPB-nya, anak-anak ya, yaitu 12. Sehingga kita tuliskan kardus paling banyak yang harus disiapkan ibu adalah 12 buah. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua. Tentukan banyak sirup dan gula di setiap kardus. Nah, perhatikan. Banyak sirup di setiap kardus adalah, kita tahu dari soal tadi, banyak sirupnya ada 36. Sedangkan kardus yang harus disiapkan ibu adalah berapa? Ya, 12. Sehingga banyak sirup di setiap kardus adalah 36 dibagi 12. Sama dengan berapa, anak-anak? Berapa hasilnya? Ya, 3. Nah, sekarang banyak gula di setiap kardus adalah, banyaknya gula tadi adalah 48. Sedangkan kardus yang harus disiapkan ibu adalah 12. Sehingga 48 dibagi 12. Berapa, anak-anak, hasilnya? Ya, 4. Hasilnya adalah 4. Nah, sekarang kita simpulkan. Jadi, di setiap kardus terdapat 3 botol sirup dan 4 kg gula. Nah, bagaimana, anak-anak? Sudah paham? Perhatikan contoh yang kedua. Delon mengunjungi perpustakaan setiap 6 hari sekali, sedangkan Sukma setiap 8 hari sekali. Jika pada tanggal 28 Januari mereka mengunjungi perpustakaan bersama-sama, pada tanggal berapa mereka mengunjungi perpustakaan bersama-sama untuk kedua kalinya? Nah, anak-anak, sebelum kita melanjutkan menyelesaikan soal ini lebih lanjut, nah, kita cari dulu kata kunci dari soal ini. Apakah nanti kita akan menyelesaikan dengan cara FPB ataukah kita akan selesaikan dengan cara KPK? Nah, anak-anak, ayo kita cari sama-sama mana kata kuncinya ya. Ya, kata kuncinya adalah di kata bersama-sama.
Nah, seperti yang Ibu sampaikan di depan tadi, jika ada kata kunci bersama-sama, maka kita akan menyelesaikan soal ini dengan cara ya KPK. Nah, anak-anak ingat kembali ya, langkah-langkah menyelesaikan KPK. Nah, kita akan kerjakan. Apa langkah pertama menentukan KPK suatu bilangan? Ya, yang pertama adalah faktorisasi prima. Bukan sesuatu yang asing lagi ya, kita akan faktorisasi prima dari 6 dan 8. Nah, pertama kita akan faktorisasi dari 6 terlebih dahulu. Nah, bilangan berapa anak-anak ya yang jika dikalikan hasilnya 6? Sama ya yang di depan tadi, iya, 2 kali 3. 2 kali 3 hasilnya adalah 6. Nah, sekarang kita tahu jika 2 itu sudah merupakan bilangan prima dan 3 juga merupakan bilangan prima. Nah, sekarang kita lingkari 2 dan kita lingkari 3. Nah, kita sudah peroleh bilangan dalam bentuk perkalian bilangan prima. Nah, sekarang kita tinggal menyimpulkan. Faktorisasi prima dari 6 adalah 2 kali 3. Nah, sekarang kita akan faktorisasi 8. Bilangan berapa anak-anak ya yang jika dikalikan hasilnya 8? Ya, 2 kali 4. 2 sudah merupakan bilangan prima dan 4 bukan merupakan bilangan prima. Karena 4 bukan merupakan bilangan prima, sehingga harus kita faktorisasi lagi. Ya, bilangan berapa anak-anak ya yang jika dikalikan hasilnya 4? Iya, 2 kali 2. Nah, dan kita sudah tahu 2 merupakan bilangan prima, kita lingkari. Oke. Nah, sekarang anak-anak coba perhatikan, kita sudah peroleh perkalian dalam bentuk bilangan prima semuanya. Nah, sekarang kita tinggal menyimpulkan. Faktorisasi prima dari 8 adalah, ya, kita tuliskan 2 kali 2 kali 2. Nah, 2 kali 2 kali 2 ini bisa kita tuliskan, 2-nya ada 3 kali anak-anak ya, bisa kita tuliskan 2 pangkat 3. Nah, anak-anak, kita sudah faktorisasi prima dari 6 dan juga sudah faktorisasi prima dari 8. Nah, sekarang kita tinggal menentukan KPK. KPK dari 6 dan 8. Nah, bagaimana caranya anak-anak? Apa langkah kedua menentukan KPK? Ya, mengalihkan semua faktor prima. Jika ada faktor prima yang sama, pilih yang pangkatnya terbesar. Jadi kita akan mengalihkan semua faktor prima dari 6 dan 8. Nah, lihat, 2 ada di faktorisasi prima dari 6 dan 2 juga ada di faktorisasi prima dari 8. Nah, sekarang kita pilih yang pangkatnya terbesar. 2 atau 2 pangkat 3? Ya, kita pilih yang pangkatnya terbesar. Ya, 2 pangkat 3. Nah, faktor prima lagi mana yang akan kita kalikan? Ya, 3. 3 hanya di faktorisasi prima dari 6, tidak masalah. Nah, sekarang kita tuliskan KPK dari 6 dan 8 adalah 2 pangkat 3 dikalikan 3. Nah, sekarang kita hitung 2 pangkat 3 berapa? 2 pangkat 3 adalah 8. 8 kali 3 hasilnya adalah 24. Nah, KPK dari 6 dan 8 adalah 24. Lanjutkan anak-anak ya. Nah, kita tuliskan ulang. KPK dari 6 dan 8 ini adalah 24. Artinya mereka mengunjungi perpustakaan bersama lagi setelah 24 hari dari tanggal 28 Januari. Nah, sekarang kita simpulkan. Jadi, Delon dan Sukma mengunjungi perpustakaan bersama untuk kedua kalinya pada tanggal. Pertama kali dia tadi mengunjungi perpustakaan pada tanggal 28 Januari ditambah 24 hari. 24 hari tadi merupakan hasil KPK dari 6 dan 8. Nah, 28 Januari ditambah 24 hari itu tanggal berapa ya? Ya,
yaitu tanggal 21 Februari. Nah, anak-anak, jadi Delon dan Sukma mengunjungi perpustakaan bersama untuk kedua kalinya pada tanggal 21 Februari. Nah, itu tadi contoh yang berkaitan dengan KPK. Gimana anak-anak? Gampang bukan? Nah, anak-anak, jika kalian belum paham dengan apa yang Ibu sampaikan, silakan ulang kembali video pembelajaran ini sampai kalian benar-benar paham. Jangan lupa kerjakan tugasnya, tetap semangat, jaga kesehatan. Sampai berjumpa kembali di pertemuan yang akan datang. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.